Baik, kali ini Miss akan lanjutkan materinya ya. Jadi, waktu ini Miss sempat bilang, penyangga itu ada dua, ada penyangga asam sama penyangga basa. Ya, untuk penyangga asam, di sini berarti dia mengandung ion H+. Nah, penyangga asam sendiri itu dapat dibuat menggunakan dua cara. Yang pertama, mencampurkan asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Kemudian yang kedua, mencampurkan asam lemah bersisa dan basa kuat. Nah, maksudnya di sini yang Miss lingkari hijau ini apa? Nah, kalau misalkan pada soal itu yang diketahui adalah asam lemah sama garamnya, berarti kalian langsung masukkan ke dalam rumusnya. Akan tetapi kalau misalkan yang diketahui di soal itu adalah asam lemah dan basa kuat, kalian harus buat MBS-nya dulu, mula-mula bereaksi sisanya, baru bisa masuk ke rumus. Nah, untuk rumus penyangga asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam dikali dengan X. X ini adalah koefisien dari asam lemah ya. Kemudian sama seperti di hidrolisis, setelah cari H+, langsung cari pH. Min log konsentrasi H+. Nah, sekarang Miss lanjutkan untuk contoh soalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat, Oke, di sini kalian bisa lihat contohnya. 200 ml larutan HF dicampur dengan 100 ml larutan NaF 0,1 molar. Jika Ka sama dengan 10 pangkat min 6, hitunglah pH larutan tersebut. Nah, untuk HF itu kan asam lemah. Kalau lupa silahkan lihat daftarnya. Sedangkan yang ini adalah garam. Berarti campuran antara asam lemah sama garam. Berarti kalian tinggal langsung masukkan ke rumus, tapi kalian uraikan dulu garamnya ya untuk mencari tahu koefisien asam lemahnya berapa. Jadi kita uraikan dulu NaF garamnya menghasilkan Na+ dan F-. Jadi di sini koefisien dari asam lemahnya, jadi kan asam lemahnya F, berarti dia mengandung ion F-. Berarti di sini nilai X-nya sama dengan 1 ya. Berarti kita langsung masukkan ke rumus. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam kali X ya. Nah, di sini kan kalian harus cari mol dulu, mol HF-nya. Nah, nggak usah kalian mengubah satuannya, langsung aja jadikan milimol saja ya. Berarti milimol HF tinggal dikali aja nak, volume dikali dengan konsentrasinya. Berarti 200 mili dikali dengan 0,1 molar. Berarti ini hasilnya 20 milimol. Sedangkan kita cari milimol garamnya yaitu NaF. Berarti 100 mili dikali dengan 0,1. 100 mili kali 0,1. Kalian nggak usah ngubah satuannya karena nanti dicoret. 10 milimol. Nah, sekarang berarti kita masukkan ke rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali milimol HF per milimol NaF dikali dengan X. X-nya sama dengan 1 ya. Ka-nya 10 pangkat min 6 kali milimolnya HF-nya 20 milimol per 10 milimol dikali 1 ya. Ini dicoret satuannya. Ini ya 2 ya. Berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang baru kita cari pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita uraikan. Min log 2 sama min log 10 pangkat min 6. Min log 10 pangkat min 6 itu hasilnya 6. Ini tinggal ditulis. Min log 2. Nah, selanjutnya
Contoh kedua, 100 ml larutan HCN 0,1 molar dicampur dengan 50 ml NaOH. Nah, HCN di sini dia merupakan asam lemah. Kemudian NaOH adalah basa kuat. Berarti kalian harus reaksikan dulu, nak. Ya, kalian disuruh menghitung pH campuran. Berarti reaksikan dulu HCN sama NaOH-nya. Berarti NaOH plus HCN menghasilkan, nah kalau kalian misalkan tidak bisa langsung boleh diuraikan dulu. Na plus dan OH min. Yang ini H plus sama Cn min. Berarti yang positif sama yang negatif. Yang ini ya, negatif. Berarti NaCN, HOH min sama H plus jadinya H2. Nah, berarti mula-mula reaksi sisa. Nah, untuk mencari mol mula-mulanya, volumenya dikali dengan konsentrasinya. Berarti 100 dikali 0,1 sama dengan 10 milimol. Kemudian ini juga NaOH-nya 50 kali 0, NaOH-nya di sini 50 kali 0,1 ya. Jadi 5. Ini 5. Sedangkan HCN-nya adalah 100 kali 0,1 jadinya 10 milimol. Ini tidak diketahui. Oke. Nah, sekarang kita tentukan milimol yang paling kecil. Berarti milimol yang paling kecil kan ini 5 bagi 1 kan 5. 10 bagi 1 kan 10. Berarti yang paling kecil adalah 5. Berarti semuanya tulis 5. Ini namanya reaksi pembatas yang duluan habis bereaksi. Berarti 5 kurang 5, 0 habis. Kemudian 10 kurang 5, 5. 5 ya. Ingat satuannya masih milimol. Nah, sekarang bedanya hidrolisis sama penyangga. Kalau di hidrolisis asam sama basanya kan habis-habis. Kalau di penyangga bagian yang lemah itu bersisa. Ini kan yang lemah HCN-nya, berarti sisa 5 milimol. Berarti dia penyangga, nak. Penyangganya penyangga apa? Kalau dia yang bersisa adalah asam lemah, berarti penyangga asam. Itu ya. Nah, sekarang kalian tinggal masukkan ke rumus aja. Berarti konsentrasi H plus sama dengan Ka kali milimol HCN. Garamnya di sini NaCN, nak. Milimol NaCN kali 1 karena koefisien yang lemah 1 ya. Berarti Ka-nya kan 10 pangkat min 6 kali milimol HCN-nya 5, NaCN-nya 5, berarti 5 per 5. Berarti hasilnya 10 pangkat min 6. Berarti pH-nya di sini min log 10 pangkat min 6. Itu hasilnya 6. Udah. Nah, itu silakan dicatat dan dipahami. Nanti jika ada yang kalian tanyakan, silakan tanyakan.